Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Apa Aja Abai. Kembali memainkan Football Manager 2008 karena musim baru berjalan sangat sebentar ya. Apakah yang akan terjadi di video kali ini? Apakah perjalanan Chelsea akan kembali bergelombang, bergejolak, atau justru mulai menemukan jalan yang mulus? Mari kita lanjutkan. Yo! Kita masuk ke dalam squad Chelsea dulu. Kita setel dulu. Ini adalah susunan tim kedua. Oke. Tim pertama. Oke, dan yang cedera ada Veloso 3 minggu, Maluda 2 minggu, selebihnya udah pada sehat, mungkin tinggal menunggu stamina yang baru-baru balik cedera nih, staminanya balik lagi ya. Porsi latihan juga masih kayak gini, ya oke lah. Dan pertandingan selanjutnya akan menghadapi Reading 3 hari ke depan. Lanjutan Liga Inggris. Reading peringkat ke-14. Hasil dari 3 menang, 4 seri, 5 kalah. Chelsea peringkat 2. 7 menang, 5 seri. Masih selisih 4 poin ya dari MU. Kita mainin tim utama deh. Oke. Anelka kita mainin deh. Surkov, selebihnya aman. Oke, sesaat lagi Chelsea akan menghadapi Reading di lanjutan Premier League. Akankah hasil positif bisa diraih oleh Chelsea?
Kita nantikan sesaat lagi. Instructions dulu. Oke, let's go. Berbahaya percobaan dari reading. Anelka juga masih belum berhasil. Nicolas Anelka berhasil mencetak gol pertama untuk Chelsea. Akhirnya pecah telur. Good job, good job. Siapa tuh yang cedera ringan? Aduh, Ivanovic. Mudah-mudahan nggak cedera serius. Harus segera diganti. Biar nggak kelamaan menahan rasa sakit. Masih gagal percobaan selanjutnya. Anelka, gol 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 gol. Langsung ngeborong 2 gol. Nampaknya Anelka ingin menunjukkan bahwasanya dia bisa dipercaya di tim utama. Cuman ya, harap maklum ya Anelka. Aduh, stoknya lagi kebanyakan striker. Siapa nih, ada yang cedera lagi? Nggak ada. Kembali percobaan dari Anelka. 2-0 memimpin di babak pertama. Mantap. Siapa lagi nih? Dibikin loyo siapa lagi? Paulsen apa deh. Habis ini soalnya jeda internasional, jadi masih bisa beristirahat cukup lama asal di negaranya nggak dimainin gila-gilaan ya. Masih 2-0 sejauh ini. Tendangan bebas untuk Chelsea, Lampard masih gagal. Percobaan dari Shenlong juga masih gagal. Kita turunin dulu. Bertahan aja, udah unggul 2-0. Masih gagal percobaan free kick dari Lampard.
4 menit waktu tambahan. Chelsea memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 menghadapi Reading. Well done. Mudah-mudahan Ivanovic nggak cedera. Oke, Anelka berhasil menjadi man of the match. Saya yang menentukan siapa yang main. Mudah-mudahan Anelkanya nggak bete ya, begituin. 14 hari international break, dan setelah itu kita akan menghadapi Manchester City di kandang City. Masih tertinggal 4 poin dari MU. Malouda sudah mulai berlatih penuh. Oke, sebentar. Antonio Lopez dan Anelka kita pindahin ke reserve mode. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang cedera lagi ya. Jeda internasional. Jangan sampai ada yang cedera. Mudah-mudahan.
karena jeda internasional ini kalau nggak kualifikasi Euro, kualifikasi Piala Dunia, jadi pasti intensitasnya tinggi, pemain juga dituntut untuk all out bermain bagi negara. Jadi pasti kemungkinan cedera ada aja gitu. Oke, aman. Nah kan, cedera tuh kan. Drogba cedera 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Aduh, Anelka terpaksa kita naikin lagi. Guys, kalau audionya masih busuk, harap maklum ya. Soalnya perlengkapan apa adanya dan masih belum bisa nemuin solusi supaya audionya jernih banget. Oke, harap maklum ya saudara-saudara. Oke, aman, nggak ada yang cedera lagi, dan 3 hari menuju lanjutan Premier League. Seperti ini, Maluda masih 90%. Zarkov. Oke. Ada yang bisa kita mainkan, bridge kita mainin deh. Gutierrez juga. Sesaat lagi akan menghadapi Manchester City di lanjutan Liga Inggris. Oke. Ini dia babak pertama langsung kebobolan. Waduh.
Buru-buru sekali City ini. Nggak dikasih napas buat mulai pertandingan. Oke, Chelsea mencoba menyerang. Gawat nih, gawat. Soldado membalas gol dari Bojinov. 1-1. Manis umpannya, sikat. Ayo, ditambah lagi dong. Nice, nice, nice. 2-1 dicetak oleh Joko. Memanfaatkan kemelut panik di depan gawang. Mantap, gol kelima di musim ini untuk Joko. Kembali mencoba menyerang. Shooting dari Paulsen masih melambung. Hati-hati. Dua sama dong. Elano mencetak gol kedua untuk City. Umpan dari Benjani. Salah satu pemain bagus juga ya, Elano ya. Kita lihat. Tuh, wah, speknya bagus coy. Masih 26 lagi, cuman pasti mahal banget. Percobaan dari Lampard masih gagal. Coba lagi dan masih belum jebol. 2-2 di babak pertama. Ayo bangkit di babak kedua. Lanjut. Soldado. Oh, masih gagal. Percobaan dari Joko. Coba kita masukin Anelka ya. Hati-hati.
Waduh, nampaknya jalan buntu nih menuju kemenangan. Aduh, masih gagal. Nampaknya akan berakhir imbang. Hati-hati. Ya, harus puas berbagi poin dengan Manchester City. Skor akhir 2-2. Oke. Turun ke peringkat 3. Setelah ini akan menghadapi Fenerbahce di lanjutan Liga Champions. Oke, kita lihat papan klasemen Liga Inggris. Turun ke peringkat ketiga, selisih 6 poin sekarang dengan pemuncak klasemen, dan selisih 2 poin dengan peringkat 2. Oke, lanjutan pertandingan Champions League menghadapi Fenerbahce di Stamford Bridge. Ini dia babak pertama. Hampir sebagian besar pemain lapis kedua bermain di pertandingan kali ini. Soldado terperangkap offside, sayang sekali.
Gol jadi dianulir. Aisati juga masih gagal. Nice, 1-0. Gol dicetak oleh Soldado menerima umpan dari Aflay. Sundul. Waduh, cedera lagi pemain kita. Aisati harus cedera dan nggak tahu bakal berapa lama. Kita nantikan setelah pertandingan ini. Joko kita masuk. Gol ke-10 di musim ini dari Soldado. 2-0. Oke, 2-0 di babak pertama. Percobaan dari Aflay masih melambung. Tendangan bebas juga masih melenceng. Hati-hati, masih bisa ditepis oleh Petr Cech. Kita turunkan dulu defense. Dua 0 skor akhir dari pertandingan kali ini. Gol dicetak oleh Soldan. Dua-duanya Soldan. Dan Chelsea berhasil lolos ke babak selanjutnya. Masih sisa satu game week lagi ya Champions, tapi kita sudah dipastikan lolos. Aisati, aduh, 3 bulan men. Soldado man of the match, dan Chelsea qualify ke first knockout round.
Berarti untuk sementara susunan tim kedua seperti ini ya. Mungkin nanti Anelka pas main gua geser ke depan. Jadi 4-1-3-2. 3 bulan Aisati cedera. Potential to be a quality player. Beruntung sekali kita mendapatkan dia harga 17 juta. Mudah-mudahan progresnya bagus. Oke, 4 hari menjelang lanjutan Liga Inggris menghadapi Birmingham, peringkat 12. Kita mainkan tim pertama deh. Oh, kita lihat pemain yang kontraknya sisa sedikit. 2009 yang terdekat ada Lampard sama Cudicini. Lampard kita perpanjang deh. Tawarkan kontrak baru sampai 2011. Oke. Cudicini nggak usah lah, udah tua juga. Nanti kalau emang kontrak dia habis, kiper dari reserve atau U18 kita naikin. Cuman untuk backup. Oke, sesaat lagi akan menuju pertandingan lanjutan Liga Inggris.
Inilah susunan yang kita turunkan. Oke, pertandingan akan segera dimulai. Chelsea menghadapi Birmingham babak pertama. Berbahaya percobaan tadi dari Birmingham. SWP cedera ringan. Oke, nanti deh. Waduh. Dijebol sama McFadden. Gawat. 1-0 keunggulan Birmingham sementara. Yuk, waktu masih panjang yuk. Bisa. Ayo. Percobaan dari Anelka masih gagal. Nampaknya babak pertama akan berakhir dengan kekalahan sementara. Yup, 1-0 di babak pertama. Tidak ada kata lain selain bangkit. Ayo, cetak 2 gol di babak kedua. Harus bisa. Ya, kartu kuning kedua untuk Murphy. Dan Birmingham bermain dengan 10 orang. Kita masukin tambahan striker. Yuk, ayo bisa dong. Jangan seri, tapi harus menang. Waduh, udah mulai 70 nih coy. Masih keteteran. Gawat nih. Super gawat. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa menjadi tumpul? Masih gagal. Waduh, gawat nih. Cedera lagi. Lampard cedera. Makin menjadi mimpi buruk. Aduh, di kandang sendiri lagi.
Sedih banget cuy. Sedih. Masih gagal dong. Seri kek. Masa seri juga nggak bisa. Aduh. Wah, beneran kalah dong nih. Masa beneran kalah? Lawan 10 orang lagi. Ya ampun. Ya, bener dong. Ya, kejadian nih. Ya ampun. Fix sih. Fix kalah nih. Nggak bisa berharap seri. Nggak bisa. Ya, ya. Bener aja. Kekalahan Liga Inggris pertama di musim ini dialami di kandang sendiri lawan 10 orang. Ngenes. Aduh, Lampard cedera lagi. Aduh, untung cuman seminggu. Aduh, finally kalah. Sedih. Sekalinya Malouda comeback, kalah. Huf. Oke, kita lihat papan klasmen. Sama poin 30 dengan Liverpool di peringkat keempat. Cuman selisih gol doang ya. Sama pemuncak klasmen sekarang jadi 7 poin. Makin berat. Perjalanan masih panjang. Masih ada 23 game week lagi. Dan setelah ini akan menghadapi Wigan. Masih Liga Inggris. Oke, tim kedua kita turunkan. Kita siapkan dari sekarang. Babak ketiga FA Cup akan menghadapi Portsmouth.
Oke, akan menghadapi Wigan di Liga Inggris. Aisati masih 2 bulan lagi. Mudah-mudahan bisa maksimal menghadapi tim peringkat bawah. Harusnya tim kedua bisa menang. Harusnya. Oke, ini dia babak pertama Wigan menghadapi Chelsea. Let's go. Gawat, gawat, gawat. Kevin Kilbane justru mencuri gol pertama di menit 20 ini. Aduh, masa tren negatifnya lanjut. Ayo dong, bangkit dong. Waduh. Masih gagal. Gol dari Soldado. Tendangan bebas yang ciamik di pojok kiri atas gawang Wigan. Mantap. Yuk, tambah lagi. Tambah lagi. Kembali gagal percobaannya. Sundulan Soldado juga masih ditepis. Satu sama skor sementara di babak pertama kali ini. Mampukah Chelsea bangkit di babak kedua? Mari kita saksikan. Yuk, semangat yuk. Jangan sampai kecolongan lagi, bos. Masih melenceng. Waduh. Waduh. Satu sama dong. Waduh. Waduh, waduh. Satu sama, coy. Wah. Aduh, lemas. Lemas, lemas.
makin keteteran nih. Kita lihat papan klasemen sementara, masih selisih 7 poin dengan pemuncak klasemen, tapi di belakang Chelsea ada Liverpool yang ada satu utang bermain. Selisih 1 poin doang. Kalau Liverpool menang, Chelsea bisa turun peringkat keempat. Makin bahaya. Aduh. Oke, game week terakhir Liga Champion. Chelsea sudah dipastikan lolos dan game week terakhir akan menghadapi PSV Eindhoven. Berarti sudah pasti kita mainkan tim kedua. Cuman Anelka nggak bisa main. Kita mainin Joko. Oke, ini dia game week terakhir Liga Champion. PSV menghadapi Chelsea. Selamat menyaksikan. Gol Soldado memberikan gol pertama di pertandingan kali ini. Ke pojok kanan dari gawang PSV. Dan nampaknya di bulan Januari nanti gua nggak akan melakukan pencarian
pemain yang kontraknya mau habis, karena squad udah penuh ya, jadi nggak ada yang akan gua bongkar muat. Mungkin musim depannya lagi baru cari, karena pasti udah ada 1-2 pemain yang mulai makin berumur. Jadi untuk sampai musim ini selesai dan memulai musim depan, belum ada bongkar muat pemain. Kemungkinan ya, cuman akhir musim nanti belum tahu sih. Lihat situasi dan kondisi. PSV mencoba mengancam, masih 1-0. Hampir saja kebobolan. Dan 1-1. Overmars menjebol gawang Petr Cech. Cilegier sudah tidak penting ya pertandingan kali ini, karena Chelsea udah pasti lolos dan kayaknya udah pasti juara grup deh. Soalnya tadi kalau gua nggak salah lihat selisihnya 4 poin sama peringkat 2. Oke. Babak kedua dimulai. Masih 1-1 skor sejauh ini hingga menit 68. Dan PSV menambah gol dan membuat skor menjadi 2-1. It's okay, gak masalah. Cuman ya jadi lemas aja melihat penampilan tim. Cuman emang dari awal pertandingan kan udah nggak ada tekanan dari gua gitu kan. Karena emang pertandingannya juga udah nggak penting gitu kan. Jadi ya udahlah. Skor 2-1 sejauh ini keunggulan PSV. Cuman berharap mudah-mudahan gak ada yang cedera aja. Gagal percobaan Soldado. 4 menit waktu tambahan dan kemenangan 2-1 untuk PSV. Oke, gak apa-apa coy. Gak apa-apa, kan udah lolos. Oke, kita lihat siapa yang akan lolos di grup H. Ternyata PSV yang berhasil menemani Chelsea untuk ke babak selanjutnya. Oke. Dan 3 hari ke depan kita akan menghadapi Tottenham,
di lanjutan Liga Inggris di Stamford Bridge tentunya, dan klasemen sementara juga masih peringkat ketiga, walaupun Liverpool memiliki satu hutang bermain. Jadi harus makin fokus, jangan sampai keteteran lagi. Oke, teman-teman sekalian, untuk saat ini kita sudahi dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video-video selanjutnya. Apakah bisa merangkak ke hasil-hasil yang positif? Apakah Chelsea bisa makin menempel pemuncak klasemen? Kita tunggu saja. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.